الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Yang terpenting di bulan Ramadan ini adalah bagaimana meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan adalah orang yang celaka. Malaikat Jibril alaihissalam mendoakan keburukan untuknya. Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, yang masih Allah berikan nikmat umur di bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Kenapa dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Karena dia tidak berusaha mengamalkan yang diharuskan untuk diamalkan atau disyariatkan di bulan ini, yaitu yang sesuai petunjuk Nabi SAW. Itulah jalan meraih ampunan. Sebagaimana di surat Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka sebaliknya, menyelisihi petunjuk-petunjuk Nabi SAW menyebabkan kita tidak mendapatkan ampunan, malah mendapatkan dosa. Oleh karenanya di kesempatan ini kita akan mempelajari secara ringkas 10 kekeliruan yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah menyebarkan hadis-hadis lemah dan palsu. Bahkan menjelang Ramadan sudah ada yang menyebarkan melalui WhatsApp tentang kewajiban bermaaf-maafan sebelum masuknya Ramadan. Itu katanya ada hadis. Dan bahkan di akhir pesan ada ancaman, siapa yang tidak menyebarkan pesan ini nanti dia akan ditimpa bencana. Dan kebalikannya, siapa yang menyebarkan pesan ini, dia akan mendapatkan kemanfaatan. Maka ini adalah hadis palsu. Begitu pula hadis tentang Ramadan dibagi 3. Rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Itu tidak sahih. Dan juga ada hadis sumu tasihhu, berpuasalah supaya kamu sehat. Meskipun maknanya benar, tetapi kita nggak bisa mengatakan itu hadis Nabi SAW kalau faktanya bukan hadis beliau. Begitu pula ada hadis tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu tidak sahih. Dan tidur orang yang berpuasa sama saja seperti tidurnya orang yang tidak puasa. Hukumnya mubah. Dan yang mubah bisa menjadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Contoh, kita niatkan kita tidur untuk
lebih kuat beribadah setelah bangun tidur. Maka saat itu barulah tidur menjadi ibadah. Begitu pula ada hadis yang sangat panjang tentang keutamaan setiap malam Ramadan. Hadisnya panjang karena dirinci di situ. Malam pertama keutamaannya ini dan itu, malam kedua keutamaannya ini dan itu. Panjang sekali. Tapi ada penceramah yang hafal. Sepanjang itu dia hafalkan tuh, padahal hadis palsu. Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Meskipun niatnya baik untuk memotivasi orang beribadah, tetap saja itu adalah dosa yang sangat besar. Itu adalah dusta atas nama Rasulullah SAW. Dan itu juga dusta atas nama Allah. Karena hadis Nabi SAW itu juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang masih ragu hadis itu sahih atau palsu, tapi tetap dia sampaikan, maka dia termasuk pendusta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Barang siapa menyampaikan hadis atas namaku, padahal dia menyangka bahwa itu adalah dusta, maka dia termasuk salah satu pendusta. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa hadis yang kita sampaikan, yang kita sebarkan, termasuk juga yang kita amalkan, adalah hadis yang sahih. Kalau kita sebarkan sebelum kita yakin, maka kita sudah termasuk pendusta. Yang kedua, kekeliruan dalam penetapan awal dan akhir Ramadan. Di sini ada dua kekeliruan. Yang pertama, penetapan awal, akhir, dan Ramadan dengan menggunakan hisab. Ini menyelisihi as-sunnah dan ijma' sahabat. Rasulullah SAW mengingatkan, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalau kamu sudah melihat hilal, dan berbukalah berhari raya Idul Fitri kalau kamu sudah melihat hilal. Fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Kalau hilal itu terhalangi atas kalian, apakah karena mendung atau karena sebab yang lain, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah menyebutkan, wala raiba annahu thabata bisunnati sahihah wa ittifaqi sahabah annahu la yajuzul i'timad ala hisabin nujum. Tidak diragukan lagi bahwa telah tetap berdasarkan sunnah yang sahih dan kesepakatan para sahabat tidak boleh menetapkan awal bulan Ramadan dengan berpatokan kepada hisab nujum atau dengan cara lain selain yang diajarkan Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini beliau mengajarkan kepada kita dua cara. Yang pertama, melihat hilal. Kapan kita melihat hilal awal Ramadan? Ketika terbenam matahari tanggal 29 Sya'ban. Begitu pula nanti kapan melihat hilal 1 Syawal? Ketika terbenam matahari tanggal 29 Ramadan. Kalau hilal tidak terlihat, kata Nabi SAW, sempurnakan bulan menjadi 30. Ini dua cara. Pertama melihat hilal. Yang kedua, kalau tidak ada hilal, maka sempurnakan bulan menjadi 30. Tidak ada hilal maksudnya tidak terlihat. Bukan tidak ada di atas. Bukan. Tapi tidak terlihat dari bumi. Jadi nggak peduli hilal itu sudah ada di atas atau belum. Jadi nggak ada gunanya perdebatan. Hilal sudah ada, derajatnya sudah sekian. Itu nggak ada gunanya. Meskipun ilmu hisab bisa membuktikan ada hilal di atas. Selama
tidak kelihatan dari bumi, maka syariat menetapkan belum masuk 1 Ramadan. Ini yang mungkin mereka tidak paham. Mereka pikir masuknya 1 Ramadan karena keberadaan hilal. Bukan karena keberadaan hilal, tapi karena bisa terlihat dari bumi. Nggak masalah, lihat dengan mata telanjang atau dengan apa? Teleskop, dengan alat. Yang penting terlihat. Jadi menggunakan hisab itu menyelisihi sunnah dan ijma. Kalau sudah menyelisihi ijma, jamaah sekalian, itu nggak mungkin benar, itu pasti salah. Dan itu sebenarnya fatal kalau menyelisihi ijma. Seperti jamaah sekalian, untuk memahami bagaimana bahayanya menyelisihi ijma, kita semuanya sepakat sholat 5 waktu itu wajib. Itu ijma ulama. Kalau kemudian ada yang berpendapat sholat subuh itu ternyata sunnah, dalilnya sangat banyak katanya, maka kita yakin dia pasti salah, nggak mungkin dia benar. Biarpun dia datangkan 1000 dalil, dia nggak mungkin benar. Kenapa? Karena menyelisihi ijma. Ini kaidah penting. Menyelisihi ijma pasti salah, nggak mungkin benar. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yajma'a ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak menyatukan umatku di atas kesesatan. Maka yang menyelisihi ijma itulah yang di atas kesesatan. Yang kedua, kekeliruan dalam memulai puasa dan mengakhiri Ramadan adalah tidak mengikuti keputusan pemerintah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Berpuasa adalah hari kalian berpuasa, berbuka atau berhari raya Idul Fitri adalah hari kalian berbuka, dan berkurban atau berhari raya Idul Adha adalah hari kalian berkurban. Maksud hadis ini, kata Al-Allamah As-Sindi rahimahullah, wa dhahir anna ma'nahu anna hadhil umur laysa lil ahadi fiha dakhlun. Yang nampak jelas makna hadis ini adalah dalam urusan-urusan ini, yaitu penetapan awal Ramadan dan hari raya, tidak boleh ada campur tangan individu masyarakat maupun ormas. Walaysa lahum at-tafarrud fiha, tidak boleh bagi mereka menetapkan keputusan sendiri. Balil amru fiha ilal imam wal jamaah, tetapi urusan ini harus dikembalikan kepada pemimpin dan pemerintah. Wa yajibu 'alal ahadi ittiba'uhum lil imam wal jamaah, dan wajib bagi masyarakat untuk mengikuti keputusan pemimpin dan pemerintah. Jadi ini hukumnya wajib. Ini yang berlaku di masa pemerintahan Nabi SAW dan masa pemerintahan para sahabat. Bahkan meskipun seseorang sudah melihat hilal, nggak boleh dia yang menetapkan lalu ngajak orang berpuasa, nggak boleh. Dia harus melaporkan dulu kepada pemerintah, lalu pemerintah yang menetapkan. Hanya saja ulama beda pendapat. Kalau pemerintah tidak mengakui hilalnya, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia tetap berpuasa atau mengikuti keputusan pemerintah? Ada 2 pendapat yang paling masyhur. Pendapat yang pertama, dia berpuasa tapi diam-diam, nggak boleh ngajak orang, supaya tidak muncul fitnah dia seakan melawan pemerintah. Pendapat yang kedua, dia tetap tidak boleh berpuasa. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dia tetap nggak boleh puasa. Kenapa? Karena secara bahasa, hilal itu berasal dari kata az-zuhur wa raf'u saut, berasal dari makna az-zuhur, nampak, wa raf'u saut, dan diangkatnya suara. Artinya sudah dikenal di bumi, diakui oleh orang banyak. Kalau baru 1 orang ini yang tahu, nggak diakui oleh orang banyak, itu secara bahasa belum disebut hilal.
Jadi ternyata kalau didalami, hilal itu bukan sekedar kita melihat ada hilal di langit, tapi diakui di bumi. Jadi orang yang melihat hilal pun kalau nggak diakui pemerintah, dia tidak boleh berpuasa, harus mengikuti keputusan pemerintah. Dan hikmahnya sangat besar, yaitu demi persatuan kaum muslimin. Dan bayangkan saja jemaah sekalian, kalau ada 10 ormas, masing-masing merasa berhak menentukan sendiri. Bisa jadi 10 kali hari raya kita. Bagus juga ya, 10 kali hari libur. Dan tidak bagus pemandangannya kalau sebagian sudah bersenang-senang berhari raya, sebagian lagi masih menahan lapar. Maka ini hikmah mengikuti keputusan pemerintah. Kesalahan yang ketiga, melafazkan niat puasa. Karena niat itu tempatnya di hati. Melafazkannya baik sendiri maupun secara berjamaah termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat dan tabi'in, tidak pula dari imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Mereka semua tidak pernah mengajarkan untuk mengucapkan lafaz niat. Memang ada ulama belakangan dari kalangan pengikut 4 mazhab yang berpendapat demikian. Itu pun mereka hanya mengatakan dianjurkan, bukan diwajibkan. Dan ulama sepakat itu tidak wajib, tidak pula dipersyaratkan. Sebagaimana kesepakatan ini dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, la yasihu sawmu illa bin niyah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man lam yubayyitis siyam minal lail fala siyama lahu. Barang siapa tidak meniatkan puasa sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya adalah di hati. Wala yushtaratun nutku bila khilafin, dan tidak dipersyaratkan harus diucapkan tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Jadi adanya perbedaan pendapat ulama itu baru muncul belakangan, dan itu pun hanya apakah dianjurkan atau tidak, bukan wajib, bukan syarat. Dan pendapat yang benar tidak dianjurkan, bahkan sebagian ulama sampai membid'ahkan. Sebagaimana kata Al-Allamah Ibnul Utsaimin rahimahullah, at-talaffuz bin niyah fi jami'il ibadat bid'atun. Melafazkan niat dalam semua ibadah adalah bid'ah. Baik itu puasa, nawaitu shauma ghadin, atau berwudu, nawaitul wudu'a, atau mandi, nawaitul ghusla, atau tayammum, nawaitu tayammum, atau salat, usolli fardal, atau usolli sunnatan. Semuanya itu termasuk bid'ah. Dan bahkan jemaah sekalian, itu juga termasuk kekurangan dalam akal. Karena kalau dalam aktivitas kita selalu kita mengucapkan niat dulu, orang akan mengatakan akalnya tidak sempurna. Contoh, dia mau makan, dia berkata terlebih dahulu, saya niat makan. Dia mau mandi, dia bilang terlebih dahulu, saya niat mandi. Dia mau keluar rumah, dia bilang terlebih dahulu, saya niat keluar rumah. Maka orang akan berkata, dia kurang akal. Kesalahan yang keempat, penetapan waktu imsak sebelum subuh. Imsak artinya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa seperti makan dan minum. Waktunya adalah saat terbit fajar atau masuknya waktu subuh. Mengharuskan imsak beberapa menit sebelum masuk waktunya, sebelum masuk waktu subuh, tidak ada dasarnya dalam syariat. Yang paling kasihan orang yang terlambat bangun. Dia bangun masih ada 5 menit sebelum subuh, tapi kata orang, ini sudah imsak, nggak boleh makan dan minum. Padahal masih bisa sebelum masuk waktu subuh. Imam Ibnu Bas rahimahullah mengatakan, la a'lam lihada aslan, balil ladzi dalla alaihi alkitab was sunnah annal imsak yakunu bitulu'il fajri. Aku tidak mengetahui hal itu memiliki dasar dalam syariat. Bahkan yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah
bahwa waktu imsak adalah terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Liqaulillahi subhanahu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam, yaitu masuknya waktu fajar. Ayat ini memberi faedah penting. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai menjadi jelas masuknya waktu fajar. Artinya, kalau belum jelas atau kita belum yakin masuknya waktu subuh, kita boleh terus makan dan minum. Meskipun mungkin sudah terdengar azan, tapi ada indikasi muadzin ini terlalu cepat. Buktinya apa? Kok masjid lain belum azan? Dia sendiri duluan azan. Jika ada keraguan seperti ini, maka boleh kita terus makan dan minum. Kaidah juga mengatakan al-yakin la yazul bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kita yakin masih malam, lalu muncul keraguan, sudah masuk subuh belum? Maka itu tidak bisa menghilangkan keyakinan awal. Kecuali kalau kita sudah yakin masuknya waktu subuh dan benar-benar sudah masuk, kita masih makan, nggak sah puasa kita. Biarpun muadzin belum azan. Kalau kita sudah yakin masuknya waktu subuh, muadzinnya yang terlambat dan benar-benar sudah masuk waktu subuh, kalau kita masih makan minum, maka tidak sah puasa kita. Dan ini kebalikannya, kalau kita ragu sudah masuk maghrib atau belum, nggak boleh kita berbuka. Karena keyakinan, ingat kaidah ini penting sekali, banyak bermanfaat dalam kehidupan kita. Apa kaidahnya? Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kita yakin masih siang, lalu muncul keraguan, sudah masuk maghrib belum? Maka keraguan itu nggak boleh dianggap. Paham? Kalau kita makan dan ternyata belum maghrib, maka batal puasa kita. Nggak sah puasa kita hari itu. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah yakin masuknya waktu maghrib, kemudian kita berbuka, maka kita sudah sesuai kaidah syariat. Keyakinan kita masuknya waktu maghrib sudah menghilangkan keyakinan sebelumnya, yaitu waktu siang. Yakin waktu masih siang. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata setelah itu terbukti belum maghrib, sementara kita sudah berbuka? Sahkah puasa kita? Jawabannya sah, karena kita sudah yakin. Tapi kita harus lanjutkan puasa kita. Dan itu pernah terjadi di masa Nabi SAW dan para sahabat. Ketika langit mendung, para sahabat sudah berbuka karena yakin sudah masuk waktu maghrib. Ternyata nggak lama, tiba-tiba jadi cerah, matahari terlihat. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka melanjutkan puasa sampai matahari terbenam. Yang kelima, termasuk kesalahan besar puasa yang sia-sia, yaitu berpuasa tapi masih mengucapkan atau melakukan yang haram. Rasulullah SAW mengingatkan, wasyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Dari dua hal. Yang pertama, dari ucapan atau perbuatan yang haram, dan yang kedua akan menjadi perisai dari api neraka. Kalau di dunia menjadi perisai dari ucapan dan perbuatan yang haram. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila hari di mana seorang dari kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, janganlah dia berkata-kata kotor, termasuk kata-kata yang menjurus pada hubungan suami istri. Wala yaskhat, jangan pula dia berteriak-teriak.
Jangan saling adu mulut, bertengkar dengan orang. Wala yajhal, jangan pula dia melakukan kejahilan. Kejahilan itu adalah ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat, termasuk ngeprank orang. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun marratain. Apabila ada orang yang mencacinya dalam keadaan dia sedang puasa atau memeranginya, mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia berkata, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Apakah itu maksudnya tunggu sampai berbuka? Tentu tidak. Justru puasa melatih kita untuk sabar, untuk menahan emosi. Kalau setelah berbuka kita melampiaskan amarah kita, berarti puasa kita gagal. Gagal melatih kita menjadi orang yang sabar dan menahan emosi. Makanya jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, kelak nanti setelah Ramadan ada indikasi ibadah kita diterima atau tidak. Indikasinya adalah setelah Ramadan kita melakukan amal soleh atau kemaksiatan. Kalau kita melakukan amal soleh, itu adalah indikasi amalan kita di bulan Ramadan diterima. Kalau sebaliknya, maka itu adalah indikasi amalan kita di bulan Ramadan tertolak. Kenapa? Karena amal soleh kita setelah melakukan amal soleh sebelumnya adalah balasan dari Allah terhadap amal soleh sebelumnya. Balasan apa? Hidayah. Allah berikan hidayah lagi untuk melakukan amal soleh. Kenapa Allah balas? Karena ibadahnya diterima oleh Allah. Sehingga kalau dia melakukan maksiat setelah melakukan amal soleh, berarti itu pertanda Allah tidak menerima amal solehnya tersebut. Dan yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus, apabila dia tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang haram ketika sedang berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan yang haram, perbuatan yang haram, dan kejahilan, maka Allah tidak butuh puasanya. Tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Was-shaimu huwa alladhi samat jawarihuhu anil athami." Orang yang berpuasa itu adalah yang anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa. Matanya dia puasakan dari memandang yang haram. Mungkin ada di antara kita sebelum Ramadan ketika membuka medsos, semua yang lewat di beranda medsos dia klik. Mau itu drakor, dracin, Dracula, semuanya dia klik, nggak peduli. Itu kemaksiatan. Jangan seperti itu di bulan Ramadan. Taubat kita. Dan taubat itu harus bertekad, tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Kemudian telinganya dia puasakan dari mendengar yang haram, mendengarkan musik dan nyanyian, mendengarkan gibah, namimah. Wa lisanuhu anil kadhib wal fuhsyi wa qawli zur, dan lisannya dia puasakan dari dusta, dari ucapan keji dan persaksian palsu. Wa batnuhu anit ta'ami wasyarabi wa farjuhu anir rafath, dan perutnya dia puasakan dari makan dan minum, dan kemaluannya dia puasakan dari berhubungan suami istri. Yang keenam, kesalahan yang sangat fatal, puasa tapi tidak sholat. Meninggalkan sholat adalah kekafiran, dan kekafiran menghapuskan amal ibadah, sehingga tidak sah puasanya orang yang tidak puasa. Apa dalilnya? Meninggalkan sholat adalah kekafiran. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, yaitu bertobat dari kesyirikan dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Berarti syarat menjadi saudara seagama diantaranya adalah menegakkan sholat. Kalau nggak sholat berarti bukan saudara seagama.
karena itu membatalkan keislamannya. Juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW, inna bainar rajuli bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Juga sabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Juga sabda Nabi SAW, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan satu salat asar, terhapus amalannya. Bagaimana lagi kalau dia tinggalkan 3 salat, 5 salat? Tabi'in yang mulia Abdullah bin Syakik rahimahullah mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Artinya orang yang tidak puasa dia tidak kafir selama dia tidak mengingkari kewajiban puasa. Begitu pula orang yang tidak zakat dan tidak haji, dia tidak kafir selama dia tidak mengingkari kewajibannya. Tapi orang yang tidak sholat, dia menjadi kafir meskipun dia masih mengakui kewajiban sholat. Maka jemaah sekalian, ini juga berlaku untuk semua dosa kekafiran. Dosa-dosa kekafiran itu membatalkan amal ibadah seseorang. Sebagaimana Allah ingatkan, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kafir terhadap keimanan, terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Juga tentang orang yang berbuat syirik, di surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Karena syirik adalah kekafiran. Dan amalan yang hendak mereka lakukan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi jemaah sekalian, non-muslim kalau dia berpuasa, puasanya tertolak karena dihalangi oleh perbuatan dosa yang sangat besar yang dia lakukan, kekurang ajaran yang terbesar, akhlak yang paling buruk, yaitu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa, kesyirikan dan kekafiran. Makanya kita jangan silau melihat orang kafir suka berbuat baik kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sedekah mereka tertolak. Tapi non-muslim kalau tidak puasa, dia juga berdosa karena enggak puasa. Sebagaimana tentang orang-orang yang masuk neraka. Ditanya kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami tidak melakukan sholat. Kami juga tidak memberi makan orang miskin. Kami tenggelam dalam pembicaraan yang batil bersama orang-orang yang melakukannya. Lihat, ini adalah orang-orang kafir yang masuk neraka. Lalu mereka ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Di antaranya adalah tidak memberi makan orang miskin. Dan tidak memberi makan orang miskin bukan kekufuran. Jadi, berdasarkan ayat ini kata para ulama, orang kafir juga akan diazab karena nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu pula akan diazab karena zina, karena judi, karena khamar. Jadi bukan hanya diazab karena kekafiran. Jadi orang kafir itu non-muslim, orang musyrik, kalau dia puasa, puasanya tertolak. Kalau dia nggak puasa, dia berdosa
karena tidak puasa. Jadi gimana solusinya? Masuk Islam, tidak ada solusi yang lain. Maka kita pun paham betapa besarnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Makanya jemaah sekalian, tidak boleh non-muslim kita kasih makanan di siang hari Ramadan. Tidak pula menjual makanan kepadanya. Hukumnya haram. Kecuali dia wanita haid, atau musafir, atau orang yang sedang sakit. Kalau tidak, maka haram memberi makanan kepada non-muslim atau menjual makanan kepadanya di siang hari bulan Ramadan. Karena itu sama dengan menolong dalam dosa. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi, kekufuran menghapuskan amalan-amalan dan menghalangi diterimanya amalan. Maka ini berlaku untuk semua dosa kesyirikan dan kekufuran. Termasuk jamaah sekalian, hari ini mulai banyak yang melakukannya hanya demi konten, lalu menjadikan agama sebagai olok-olokan, sebagai bahan candaan. Ini kekufuran. Ini bahaya besar. Kenapa? Karena pondasi pokok keimanan itu ada dua: cinta dan pengagungan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita cinta kepada Allah dan mengagungkannya. Melebihi cinta kita kepada apapun, melebihi pengagungan kita kepada apapun. Kita beriman kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala berarti kita mencintainya dan mengagungkannya. Ini dua pokok keimanan. Oleh karenanya, membenci dan mengolok-olok syariat membatalkan keimanan. Kenapa? Karena itu menghancurkan iman sampai pada pondasinya. Sehingga di surat Muhammad ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu Allah sesatkan mereka karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah hapus amalan-amalan mereka. Maka membenci syariat adalah kekufuran. Karena itu menghancurkan pokok keimanan. Bukan sekedar melemahkan iman, tapi menghancurkan iman. Begitu pula mengolok-olok satu ajaran syariat atau menjadikannya sebagai bahan candaan. Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan keras. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan rasulnya atau hadis-hadis beliau kamu mengolok-olok, kamu jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, tidak usah kamu mencari-cari alasan. Maksudnya meskipun kamu hanya main-main, bukan serius. Kalau serius lebih parah lagi tentunya. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Jadi hati-hati, jangan menjadikan ajaran agama sebagai bahan candaan, apalagi cuma demi konten. Ini sangat berbahaya, bisa sampai membatalkan keimanan. Dan itu tentu suatu pendidikan yang buruk untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Kalau mereka melihat orang tuanya mempermainkan satu ajaran agama, maka ini sangat berbahaya, apalagi dipertontonkan di medsos. Ini pendidikan yang buruk untuk generasi muda kaum muslimin. Yang ketujuh, kekeliruan saat sholat tarawih. Di sini ada 6. Yang pertama, sholat tarawih kilat sampai tingkat tidak tumak ninah, tidak tenang dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Karena tumak ninah itu rukun sholat.
Kalau tidak diamalkan, sholatnya tidak sah. Sehingga ketika ada seorang yang sholatnya tidak tumakninah, maka Nabi SAW berkata kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat lagi karena kamu belum sholat. Dan itu sampai berulang-ulang. Dia sudah sholat tapi sangat cepat. Nabi SAW menyuruh dia sholat lagi karena sholatnya tidak sah. Yang kedua, membaca lafaz-lafaz atau zikir-zikir yang tidak berdasarkan dalil. Contoh, as-sholatu jami'ah, untuk memanggil orang sholat. Ini tidak disyariatkan kecuali untuk sholat gerhana. Begitu pula, bacaan-bacaan doa dan zikir sebelum sholat tarawih, atau di antara rakaat sholat tarawih, atau setelah sholat tarawih. Tidak ada dalilnya sama sekali. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Yang ketiga, berzikir dan berdoa dengan suara keras. Ini menyelisihi adab berdoa. Dan juga mungkin zolim kepada tetangga-tetangga masjid. Barangkali di antara mereka ada orang yang kecapean, butuh istirahat, atau ada orang sakit, maka ini adalah suatu kezaliman. Dan juga menyelisihi aturan pemerintah. Setahu saya sudah ada aturan resmi pemerintah, suara yang boleh keluar dari masjid itu hanya suara azan. Sholat pun nggak perlu keluar dari masjid. Bahkan qomat pun nggak perlu, karena qomat itu untuk memanggil orang yang sudah di masjid. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan berzikirlah kepada Rabbmu saat bersendirian dengan ikhlas, dalam keadaan merendahkan diri dan takut kepada Rabbmu, wadunal jahri minal qaul, dan tanpa mengeraskan suara, baik di waktu pagi maupun petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ketika Nabi SAW mendengar ada sekelompok orang berzikir dan berdoa dengan suara keras, maka beliau langsung menegur mereka. Beliau bersabda, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba fa innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Kasihani diri-diri kalian, karena sesungguhnya kalian tidak sedang memanggil Rabb yang tuli lagi bisu, yang tuli lagi jauh. Sesungguhnya kalian sedang memanggil Rabb yang maha mendengar, lagi dekat, dan dia selalu bersama kalian. Jadi na'udzubillah, orang yang berzikir berdoa dengan suara keras, seakan-akan dia menganggap Allah Subhanahu wa taala tuli, tidak bisa mendengar ucapannya dengan baik. Meskipun ada kondisi-kondisi kita dianjurkan untuk mengeraskan zikir, itu karena ada sebab. Di antaranya untuk syiar, seperti takbir hari raya. Itu bagi laki-laki dianjurkan dikeraskan, bagi wanita tidak. Karena di situ ada syiar. Dan itu juga membuktikan zikir dan doa pada dasarnya pelan. Makanya ada syariat terkadang dikeraskan karena adanya suatu sebab, seperti untuk syiar. Yang keempat, berzikir dan berdoa secara berjamaah. Maksudnya dengan membentuk sebuah kor, satu suara. Atau ada yang mimpin, kemudian yang lain ikutan. Dan bahkan ini jadi permainan anak-anak. Ada petugasnya yang mimpin di depan, membaca di antara rakaat sholat tarawih. Mulai dari salawat sampai mengucapkan nama Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Kemudian dijawab oleh jamaah. Pada akhirnya mereka teriak-teriak dan menjadi permainan bagi anak-anak. Maka ini termasuk mengada-ada. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah,
al-adhkar awis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan ikba salati faridatan aw nafilatan aw baina rakaati tarawih bid'atun muhdatsah. Zikir dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah setelah salat wajib atau sunnah atau di antara rakaat salat tarawih adalah bid'ah yang diada-adakan. Yang kelima, meninggalkan imam sebelum selesai salat tarawih atau witir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatin." Sesungguhnya barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka dituliskan baginya pahala salat semalam penuh. Jadi jemaah sekalian, kalau imam misalkan salatnya 23, kita hendaklah ikut sampai 23. Jangan kita tinggalkan imam di 8 rakaat. Itu membuat kita tidak mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Dan rakaat sholat tarawih tidak ada batasan. Berdasarkan hadis Nabi SAW dan ijma' ulama. Hadisnya diantaranya Nabi SAW mengatakan, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai kapan? Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nggak ada batasan. Sampai kapan? Fa idza khasya ahadukum subh shalla wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Sampai apabila seorang dari kalian sudah khawatir masuk waktu subuh, hendaklah dia witir 1 rakaat sebagai penutup solat yang sudah dia kerjakan. Maka Imam Ibnu Baz rahimahullah dan para ulama yang lainnya menjelaskan berdasarkan hadis ini, solat malam itu tidak ada batasan rakaat. Di dalam maupun di luar Ramadan. Tapi kalau kita bicara yang paling afdal, seperti yang dikerjakan Nabi SAW tentunya, yaitu 11 rakaat. Tapi ingat, 11 rakaat panjang. Bukan 11 rakaat pendek, 11 rakaat yang panjang. Kalau kita cuma ikut 11 tapi rakaatnya pendek atau bacaannya singkat, maka belum mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama salaf ketika mereka merasa lemah karena sudah tua atau karena kurang sehat untuk membaca panjang, maka mereka baca pendek tapi rakaatnya yang diperbanyak. Sehingga banyak riwayat dari kalangan salaf, ada yang sholat 20, ada yang kurang dari itu, ada yang sampai 36, 40, tidak ada batasan. Dan telah dinukil ijma' oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, begitu pula Imam Ibn Daqiqil Id rahimahumullahu ta'ala, bahwa ulama sepakat tidak ada batasan rakaat sholat tarawih ataupun sholat malam yang lainnya di luar Ramadan. Yang keenam, termasuk kesalahan fatal, membiarkan anak-anak bermain dan berisik saat sholat. Dan yang paling berdosa adalah orang tuanya. Anak-anaknya nggak berdosa, dia masih kecil, dia belum balik. Yang berdosa orang tuanya. Kenapa dia biarkan anaknya? Atau dia tidak nasihati anaknya sejak dari rumah? Dan jemaah sekalian, banyak anak lihat sendiri saudara-saudara kita yang benar-benar mendidik anaknya meskipun masih kecil. Dari rumah dia pahamkan, dia ingatkan, kita pergi ke rumah Allah, ini harus diagungkan, ini tempat ibadah. Masya Allah, anaknya betul-betul sholat, nggak main-main. Kalaupun dia capek, dia duduk-duduk, tapi dia nggak berisik. Tapi kalau dibiarkan, nggak dididik anak-anak itu, bahkan sampai tua pun masih main-main. Mungkin antum lihat ada video baru-baru yang viral. Orang dewasa, orang sudah tua, sholat tarawih main-main. Karena dari kecil memang tidak diberikan pendidikan oleh orang tuanya. Begitu pula ketika anaknya main-main, ayahnya ada di masjid, dia biarkan saja. Harusnya dia tarik anaknya, taruh di sampingnya. Dan tegur kalau dia main. Tidak mengapa kita bergerak ringan untuk menegur anak kita kalau dia main-main dalam sholat, tanpa harus membatalkan sholat kita.
kalau cuma bergerak ringan. Itu tidak mengapa. Bukankah anak itu kalau ditaruh di saf membatalkan, memutus saf? Jawabannya betul, itu memutus saf, tapi hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kalau dia berisik mengganggu orang semasjid, hukumnya haram. Sehingga yang makruh menjadi mubah untuk menghindarkan dari yang haram. Nah, lebih bagus lagi, kasih ayah yang bawa anak ini saf di paling ujung, supaya si anak ini tidak memutus saf. Jadi itu diantara solusinya. Anaknya sholat di samping ayahnya, dan langsung tegur saat itu juga kalau anaknya berisik mengganggu orang. Atau solusi lain, bikin mereka soft sendiri di belakang. Ini anak-anak yang masih main-main ya, yang belum paham. Bikin mereka soft sendiri di belakang, kemudian tugaskan satu orang sebagai satpam. Jadi dia harus berkorban, dia nggak sholat dulu. Nanti dia sholat setelah orang-orang sholat. Tapi antum berani bayar berapa sama dia? Harus dikasih gajinya dong. Kecuali dia mau beramal soleh ya, nggak apa-apa. Nabi SAW melarang semua yang mengganggu di masjid. Oleh karenanya beliau bersabda, "Man akalal basala wasthuma wal qurratha fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa makan bawang merah, bawang putih dan daun bawang, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat terganggu sebagaimana manusia terganggu. Padahal jemaah sekalian, orang yang makan bawang atau daun bawang, paling dia mengganggu orang di samping kiri dan kanannya saja. Iya kan? Baunya mengganggu orang di samping kiri dan kanan. Nggak boleh dia ke masjid. Bagaimana lagi dengan anak yang berteriak-teriak di masjid mengganggu satu masjid? Itu lebih parah. Memang dia nggak berdosa karena dia belum balik. Ayahnya yang berdosa. Dan kita semua kalau nggak ada yang negur, semua ikut berdosa. Karena itu menjadi fardu kifayah. Yang kedelapan, kekeliruan saat buka puasa. Yang pertama, makan dan minum secara berlebihan. Seakan-akan itu balas dendam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala abnu Adam wi'an syarran min batnin." Tidak ada bejana yang dipenuhi isinya oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasab ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Fa in kana fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalaupun dia ingin makan, hendaklah sepertiga untuk makanannya, ini batas maksimal, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Terlebih lagi jamaah sekalian, makan berlebihan akan bermudarat bagi tubuh kita, dan juga membuat kita jadi malas beribadah, jadi cepat mengantuk, dan mudarat-mudarat yang lain. Kekeliruan yang kedua ketika berbuka puasa adalah tidak berbuka dengan menu yang disunahkan. Contoh, berbuka dengan makan kue-kue dan semisalnya. Harusnya dengan sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma muda sebelum melakukan salat maghrib. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau tidak ada kurma muda, maka beliau memakan kurma matang. Fa in lam takun hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada kurma juga, maka beliau minum beberapa teguk air. Dan secara kesehatan sangat sehat bagi tubuh kita apabila kita berbuka dengan kurma atau minimalnya dengan air putih. Yang ketiga, termasuk kesalahan memperlambat waktu berbuka puasa. Maksudnya sudah masuk maghrib tapi masih tunda-tunda berbuka. Nabi SAW bersabda, "Bakiru bil iftar wa akhirus sahur." Segerakanlah berbuka dan akhirkanlah makan sahur.
Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kenapa jamaah sekalian? Cuma menyegerakan berbuka puasa, kata Nabi SAW, kita akan selalu berada dalam kebaikan karena itu adalah sunnah Nabi SAW. Disitulah letak kebaikan kita. Sebaliknya, kehancuran kita apabila meninggalkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, kesalahan fatal saat berbuka bersama. Paling tidak ada 3. Pertama, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, terlambat sholat maghrib dan isya, bahkan ada yang tidak sholat. Yang ketiga, menghabiskan banyak waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah. Yang kesembilan, kekeliruan saat makan sahur. Yang pertama, makan sahurnya terlalu cepat. Bahkan ada yang makan di awal malam dengan niat makan sahur, atau di pertengahan malam. Padahal disebut waktu sahur apabila sudah masuk sepertiga malam yang terakhir. Dan semakin akhir semakin baik. Tabi'in yang mulia Amr bin Maimun rahimahullah mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajalan nas iftaran wa abta'ahum suhura. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat makan sahur. Dan hikmahnya sangat banyak kalau kita makan sahur diakhirkan. Yang paling utama itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang lain, kita tidak ketiduran untuk sholat subuh. Kalau kita makan terlalu cepat, kemungkinan besar kita ketiduran. Dan tidur setelah makan itu juga tidak sehat. Kalau kita ketiduran, maka subuh terlambat atau bahkan habis waktunya. Dan juga kalau kita makan terlalu cepat, berarti seakan-akan puasa kita lebih panjang. Maka di siang hari kita cepat lemas karena makan sahurnya terlalu cepat. Kemudian yang kedua, tidak memakan menu yang sesuai sunnah, yaitu kurma. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nikmat sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Dan terbukti jamaah sekalian, kalau kita makan kurma, kita lebih kuat menjalani puasa. Pasti di situ ada maslahat besar sehingga Allah mensyariatkan kita sahur dengan kurma. Meskipun bukan berarti hanya boleh kurma saja tentunya, tapi hendaklah kurma menjadi salah satu menu utama kita ketika sahur. Yang ketiga, melakukan kesia-siaan bahkan maksiat. Contoh, begadang malam sambil main kartu untuk menanti waktu sahur. Menonton acara-acara hiburan yang sia-sia bahkan mengandung maksiat. Tidak memanfaatkan waktu sahur untuk berdoa dan istighfar. Padahal itulah waktu terbaik untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Di waktu-waktu sahur mereka memohon ampun. Yang ke-10, terakhir, kekeliruan besar di babak final Ramadan. Kapan babak final Ramadan? 10 hari terakhir. Yang namanya babak final berarti babak penentu, berhasil atau tidak kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Jadi meskipun awalnya baik, tapi akhirnya buruk, hasilnya buruk. Meskipun awalnya buruk, tapi akhirnya kita perbaiki, maka Allah akan maafkan awalnya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal i'tibar bikamalin nihayah, la binaqsi al bidayah. Yang menjadi ukuran amalan kita adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Oleh karena itu, hendaklah kita lebih semangat di 10 hari terakhir Ramadan. Sayangnya banyak saudara-saudara kita yang sudah kehilangan semangat ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, berganti dengan semangat belanja, semangat ke mall, semangat ke pasar, semangat mempersiapkan lebaran. Padahal
orang yang pantas berlebaran itu adalah orang yang dosa-dosanya sudah Allah ampuni. Apanya yang mau dirayakan kalau dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari terakhir Ramadan kesempatan terbesar untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi waktu yang lainnya. Juga kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, mengencangkan sarungnya. Maksudnya tidak berhubungan suami istri. Tidak ada satu istri beliau pun yang beliau datangi di 10 hari terakhir Ramadan demi fokus ibadah. Yang kedua, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya beliau tidak tidur sama sekali. Kalaupun tidur hanya sedikit. Beliau menghidupkan malam dengan ibadah. Jadi ini sunnah spesial di 10 malam terakhir Ramadan, tidak tidur untuk memperbanyak ibadah. Yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah. Bahkan jemaah sekalian, demi meningkatkan ibadah, Nabi SAW melakukan iktikaf. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma takafa azwajuhu min ba'di. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian istri-istri beliau masih melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Maksud hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Ramadan tidak pernah meninggalkan iktikaf. Sehingga kata para ulama, iktikaf itu bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena Nabi SAW tidak pernah tinggalkan, kecuali beliau punya udzur seperti sakit. Kalau tidak, beliau akan beriktikaf. Bahkan kalau beliau sakit, beliau akan mengqadha iktikaf beliau tersebut. Apakah di bulan Syawal atau di bulan Ramadan yang akan datang menjadi 20 hari. Padahal beliau super sibuk. Kita mengurus berapa istri? Satu aja ya. Paling banyak 4. Nabi SAW mengurus 9 istri. Bersamaan dengan itu beliau masih iktikaf. Dan beliau kepala negara. Dan juga hakimnya. Mengurus urusan orang banyak. Tapi di 10 hari terakhir Ramadan, beliau memutuskan hubungan dengan dunia dan sangat meminimalisir interaksi dengan orang demi fokus ibadah. Sebagaimana kata Ibnu Rajab rahimahullah, fa ma'nal i'tikaf wa haqiqatuhu qat'ul alaik anil khalaik lil ittisal bi khidmatil khaliq. Makna i'tikaf dan hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk demi beribadah secara totalitas kepada Allah Sang Pencipta. Jemaah sekalian, fokus ibadah di masjid dan tidak peduli lagi dengan dunia, nggak mau kerja misalkan, itu tercela dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila salat sudah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah anugerah rezeki dari Allah. Ini perintah bekerja. Kalau bekerja itu kita niatkan untuk menaati perintah Allah, maka bekerja menjadi ibadah. Kalau cuma niatnya cari makan, maka hukumnya mubah. Jadi, pada dasarnya, cuma fokus ibadah di masjid, nggak mau kerja, nggak peduli dengan dunia, itu tercelah.
kecuali di 10 hari terakhir Ramadan. Kita putuskan hubungan semua dengan dunia. Makanya kalau bisa minta cuti, minta cuti. Yang punya toko, tutup dulu sementara. Masalahnya saat itu paling laris. Di situ ujiannya ya. Tapi ada solusinya. Antum tanya karyawan antum, ada yang nggak mau itikaf? Jaga toko, nanti dapat bonus. Jangan hubungi saya selama 10 hari ini, kamu fokus di toko. Itu solusinya. Jadi ini sunnah yang sangat agung untuk memperbanyak ibadah. Yang kedua, termasuk kesalahan, iktikaf tapi tidak fokus ibadah. Seperti banyak ngobrol dengan teman-teman peserta iktikaf, atau bahkan masih mengurus dunia di dalam masjid. Itu lebih tercelah lagi. Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani mengatakan, taslimul mu'takif nafsahu wa ruhahu wa qalbahu wa jasadahu bil kulliyah ila ibadatillahi ta'ala. Orang yang beriktikaf itu dia menyerahkan dirinya, ruhnya, hatinya dan jasadnya secara totalitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Talaban liridahu wal fawz bi jannatihi wa irtifa' ad-darajat indahu ta'ala wa ib'ad an-nafs min syughlid dunya allati hiya mani'atun amma yatlubuhul abdu min at-taqarrub ila Allah ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah demi mencari ridhonya, menggapai kebahagiaan di surganya, terangkat derajat di sisinya, dan menjauhkan diri dari semua kesibukan dunia yang dapat menghalangi seorang hamba untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, termasuk kesalahan di 10 hari terakhir Ramadan adalah melakukan amalan-amalan yang tidak berdasarkan dalil. Contoh, perayaan nuzulul Quran. Meskipun kebanyakan orang merayakannya tanggal 17 Ramadan, tapi ada juga merayakan di 10 hari terakhir Ramadan. Karena memang Al-Quran itu turun di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Karena Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Bagaimana cara mencarinya? Dengan memperbanyak ibadah di waktu malam, di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya. Bukan dengan merayakannya sebagaimana di sebagian daerah ada perayaan Lailatul Qadar. Bahkan di sebagian negara itu jadi perayaan resmi kenegaraan, padahal tidak ada dalilnya. Begitu pula di sebagian daerah di negara kita ada festival lampu. Dibikin lampu di sebuah lapangan malam 27 Ramadan. Yang sangat indah lampu tersebut. Semalaman mereka pasang sampai Lebaran. Juga di rumah-rumah masyarakat di daerah tersebut, mereka pasang lampu minyak di depan rumah. Dan jumlah lampunya disesuaikan dengan jumlah orang. Kalau di rumah itu yang tinggal 5 orang, berarti lampu yang dipasang depan rumah ada 5. Mereka menganggap itu cara mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Orangnya ngapain? Tidur. Ini termasuk bid'ah mengada-ada di dalam agama. Dan juga menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Karena beliau dalam banyak hadis memerintahkan untuk mematikan api ketika kita mau tidur. Walhamdulillah, ini pembahasan ringkas 10 kekeliruan di bulan Ramadan. Saya mohon maaf mungkin tidak sempat tanya jawab. Insya Allah di kesempatan yang lain, karena waktu sudah larut, agar kita semuanya bisa beristirahat untuk bangun sahur dan sholat subuh, dan mungkin kita masing-masing ingin memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.